إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة مأجور من حضرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita membahas kalam, kemudian al-i'rab dan ciri-ciri i'rab ya. Ciri i'rab rafa itu ada 4, ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Kemudian kita bahas kemarin dhammah itu menjadi alamat rafa itu fi arba'ati mawadhi'a, di 4 posisi. Pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, ketiga jamak muannas salim, yang terakhir adalah al-fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kemarin kita sudah baca isim mufrad, jamak taksir dengan jamak muannas salim. Sekarang fi'il mudhari'. Wa mithalu al-fi'lil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un yadribu. Contoh fi'il mudhari' yang lam yattasil bi akhirih syai'un itu yadribu. Nah, maka ciri rafa'nya adalah dhammah. Wa huwa marfu'un wa alamatur raf'i fihi dhammatu li'annahu fi'lun mudhari'un lam yattasil bi akhirih syai'un. Syai'un di situ sudah kita bahas apa saja. Pertama aliful itsnain, yang kedua wawul jamaah, yang ketiga yaul muannatsatil mukhatabah, yang keempat nunun niswah, yang kelima dua nun taukid. Falau ittasala bi akhirih nunul inath. Nah, bagaimana kalau ketempelan nun niswah? Fi'il mudhari' yang ketempelan nun niswah. Nahul hindatu yadribna. Contohnya lafaz al-hindatu yadribna. Atau ketempelan nunut taukid. Nahu hal yadribanna. Lam yakun mu'raban. Nah, jadi kalau ketempelan nun niswah atau ketempelan nun taukid, posisinya tidak mu'rab lagi, akan tetapi mabni. Ketempelan nun niswah jadi mabni sukun, ketempelan nun taukid jadi mabni fathah. Walau ittasala bihi wawul jam'i. Kalau ketempelan wawul jamaah, nahu yadribuna, contohnya lafaz yadribuna, wa alifut tasniyati, atau ditempeli alif tasniyah, nahu tadribani, contohnya tadribani, au yaul wahidatil mukhatabati, atau ya muannasah mukhatabah, nahu tadribina. Lam yakun marfu'an bidhammati, maka tetap dia mu'rab tapi rafa'nya tidak dengan dhammah. Wa innam yakun marfu'an bin nuni, tapi rafa'nya dengan thubutun nun. Jadi alamat rafa'nya bukan dhammah tapi nun. Wa sayati, dan akan dijelaskan nanti masalah thubutun nun ini. Qauluhu, ucapan musannif Ibnu Ajurumi, wa amal wawu fatakunu alamatan li raf'i fi mawdi'aini. Adapun wau maka menjadi ciri rafa itu pada 2 posisi. Fi jam'il mudzakkari salim, yang pertama pada jamak mudzakkar salim. Wa fil asmail khamsati, yang kedua pada asmaul khamsah. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamu. Nah, wa hamu ini bisa dibaca hamuki, bisa dibaca hamuka, tergantung mengikuti tafsiran hamu ini pendapat siapa. Nanti akan dijelaskan ya. Wa hamuki wa fuka wa dzumalin. Jadi ciri rafa kedua wawu. Wawu itu menjadi ciri alamat atau menjadi alamat i'rab rafa pada 2 posisi. Pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua asmaul khamsah. Famithalu jam'il mudzakkari salimi, atau famithalu jam'il mudzakkari asa
salim ya tetap ya. Contoh jamak mudzakkar salim, qama zaiduna, lafaz qama zaiduna. Di situ zaiduna jamak mudzakkar salim, maka dia rafa'nya dengan waw. Rafa'nya dengan waw. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim definisinya adalah ma dalla ala aktsara min itsnaini bi ziyadatin fi akhirih shalihin litajridi wa 'athfi mithlihi alaihi. Ingat itu ya. Pertama, ma dalla ala aktsara min itsnaini, menunjukkan lebih dari 2. Maka kalimat dalla ala aktsara min itsnaini itu mengecualikan isim tasniyah dan mufrad. Isim mufrad la yadullu ala aktsar min itsnaini. Kemudian musanna la yadullu ala aktsar min itsnaini. Bi ziyadatin fi akhirih, dengan tambahan di akhirnya. Apa tambahannya? Al wawu wan nunu fi halati raf'i wal ya'u wan nunu fi halatayn nasbi wal jar. Nah, ini fungsinya untuk kalimat bi ziyadatin fi akhirih, maka jamak mudzakkar salim itu dalla ala aktsar min itsnaini bi ziyadah. Itu untuk mengecualikan isim atau lafaz yang dalla ala aktsara min itsnaini la bi ziyadah, akan tetapi bil wad'i. Contohnya lafaz thalatha, lafaz arba'ah. Ini dalla ala aktsar min itsnaini enggak? Dalla ala aktsar min itsnaini. Tapi bi ziyadatin apa enggak? Enggak, tapi bil wad'i. Jelas ya, maka ini bukan jamak mudzakkar salim. Shalihin litajridi, bisa ditajrid. Apa itu tajrid? Tajrid itu memurnikan lafaz tersebut dari ziyadah. Shalihin litajridi ay tajridihi ani ziyadah. Contohnya apa? Kita lihat muslimuna. Ziyadahnya apa saja? Waw dan nun. Bisa nggak kita mengosongkan muslimuna dari ziyadahnya? Bisa, dengan mengatakan muslimun. Nah, maka ini jamak mudzakkar salim. Tapi kalau dia dalla ala aktsar min itsnaini bi ziyadah, tapi kemudian ghairi shalihin li tajrid, maka dia bukan jamak mudzakkar salim. Contohnya lafaz ishrun. Lafaz ishruna dalla ala aktsar min itsnaini enggak? Iya, bi ziyadah enggak? Ziyadah, waw dan nun, zaidah. Tapi apakah kita bisa mengosongkan lafaz ishruna dari ziyadahnya? Bisa nggak kita mengatakan ishrun? Nggak bisa. Tidak ada dalam bahasa Arab lafaz yang bunyinya ishrun. Adanya asyarah dengan ashrun. Gitu ya. Yang terakhir, wa'at fi mithlihi alaihi. Bisa diatofkan satu sama lain. Contoh lafaz muslimuna. Nah, ini faidatul jam'iyah. Fungsi menjamak. Muslimuna itu bisa diatopkan satu sama lain. Kita bisa kalau dipreteli bisa mengatakan ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun. Bisa kan? Nah, maka lafaz muslimuna, ja'a muslimuna itu membuat kita tidak perlu mengatakan ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun. Gitu ya. Itu maksud wa'at fi mithlihi alaihi. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Contoh qama zaiduna fa zaiduna, maka lafaz zaiduna fa'ilun merupakan fa'il wa huwa marfu'un, dan dia rafa, wa alamatu raf'ihi al waw. Ciri rafa'nya adalah waw niyabatan 'anil dhammah, pengganti dari dhammah. Wa summiya al jam'ul mudzakkar atau wa summiya al jam'al mudzakkar as-salima. Kenapa disebut jamak mudzakkar salim? Li'anna mufradahu mudzakkar. Pertama disebut mudzakkar karena mufradnya bentuknya mudzakkar. Kenapa disebut salim? Wa salima minat taghyir. Disebut salim karena selamat dari taghyir. Nah, cuman di sini ada masalah. Jamak mudzakkar salim sebetulnya tidak selamat dari taghyir. Kenapa? Karena dia terkena taghyir bi ziyadah. Ya kan? Kemarin kita bilang bentuk-bentuk taghyir dalam jamak ada berapa? Di antaranya bi ziyadati harfin, bi ziyadati harfin duna taghyiri syaklin. Contohnya lafaz sinwun, jamaknya sinwanun. Sama nggak dengan muslimun jadi muslimuna? Sama.
Dua-duanya ada taghyir biziyadah, tanpa perubahan huruf. Nah, kita harus membedakan antara sinwanun dengan muslimun. Bedanya apa? Bedanya, sinwanun, taghyirnya apa di situ? Alif dengan nun. Nah, muslimuna, tambahannya adalah waw dan nun. Apa bedanya tambahan di sini dengan di sini? Kalau kita perhatikan, tambahan di sini tidak punya makna lain selain limahdil jam'iyah. Ya, fungsi tambahan di sini hanya menunjukkan bahwa dia jamak. Nggak ada fungsi lain kan? Kalau di sini, waw, pertama dia dalla alal jam'iyah, menunjukkan kepada jamak. Yang kedua, dia menjadi alamat rafa. Kemudian nun di sini, selain dia ziyadah sebagai jamak, dia juga sebagai pengganti tanwin dan harokat pada isim mufrad. Beda nggak tambahan di sini dengan di sini? Beda. Oh, berarti yang mempengaruhi itu kalau taghyirnya limahdil jam'iyah. Ya. Kalau taghyirnya limahdil jam'iyah. Kalau taghyirnya limahdil jam'iyah, maka itu mempengaruhi. Tapi kalau taghyirnya la limahdil jam'iyah, dengan gambaran dia punya fungsi lain, misalnya jadi alamat rafa, maka itu tidak masalah. Maka kalimat di sini Syekh Makudi mengatakan li'annahu salima minat taghyir. Kenapa disebut jamak mudzakkar salim? Kenapa disebut salim? Karena salima minat taghyir, karena selamat dari perubahan. Perubahan seperti apa yang dimaksud? Nah, tambahkan kalimatnya di situ, ada kalimat yang dibuang, salima minat taghyir ay salima minat taghyir alladzi huwa limahdil jam'iyah. Selamat dari perubahan yang limahdil jam'iyah. Adapun perubahan yang la limahdil jam'iyah, dia tidak selamat dari situ. Kenapa? Karena ada tambahan biziyadah. Jelas ya? Lianna mufradahu zaidun, karena mufradnya zaid, fakanati zayu fi zaidun maftuhah, maka zaid pada lafaz zaid maftuhah wal ya'u sakinah wa baqiya fil jam'i kadzalik. Jelas itu. Wa mithalul asmail khamsati, contoh asmaul khamsah, qama abuka, lafaz qama abuka. Apa itu asmaul khamsah? Asmaul khamsah itu isim-isim yang 5. Abuka, hamuka, fuka, dhu. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu, malim. Pertama, jumhur ulama mengatakan bahwa itu bukan asmaul khamsah, tapi asmaul sittah. Ditambahkan hanu. Ya. Jumhur ulama. Kenapa di sini Ibnu Ajurumi hanya mencantumkan 5? Karena beliau mengikuti mazhabnya Imam Farra dengan Imam Zajjaji. Imam Farra dengan Imam Zajjaji. Jadi yang khilaf itu di lafaz hanu. Jumhur ulama mengatakan lafaz hanu i'rabnya lebih afdal menggunakan huruf. Berarti rafanya dengan waw, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Itu jumhur ulama. Imam Farra dengan Imam Zajjaji mengatakan lafaz hanu lebih afsah, lebih afdal i'rabnya dengan harokat. Jadi i'rabnya dengan dhammah, ra'aitu atau ja'a hanuka atau hanuki, ra'aitu hanaki, kemudian marartu bihaniki. I'rabnya pakai harokat. Itu pendapatnya Imam Farra dengan Imam Zajjaji. Jadi di sini Ibnu Ajurumi mengikuti pendapatnya Imam Farra dan Imam Zajjaji yang mengatakan hanu itu i'rabnya dengan menggunakan harokat. Qama abuka. Nah, di situ abuka rafa. Alamat rafanya waw. Wa kharaja akhuka. Wa hadza hamuka. Nah, lafaz hamuka. Nah, nanti dijelasannya. Fa akhuka, maka lafaz akhuka wa ma ba'dahu marfu'un wa alamat raf'ihi al-waw. Ciri rafanya adalah waw. Apa makna hamu? Wal hamu abu zaujil mar'ah. Hamu adalah bapaknya suami. Nah, sebetulnya ini kurang tepat ya. Karena makna hamu itu ada 3 mazhab. Dan tidak ada yang mengatakan hamu itu abu zaujil mar'ah. Ya, lafaz hamu ada 3 mazhab maknanya. Mazhab pertama, mazhab yang masyhur, mazhab yang rajih mengatakan bahwa hamu itu maknanya aqaribu zaujil mar'ah. Kerabat zaujil mar'ah, bukan hanya bapak, tapi kerabat zaujil mar'ah. Nah, kalau mengikuti pendapat pertama, maka harokatnya hamuki. Hamuki ay aqaribu zaujiki. Kan gitu.
Pendapat kedua mengatakan hamu itu aqaribu az-zaujah, kerabat zaujah. Maka harokatnya hamuka. Pendapat ketiga, hamu itu aqaribu zauji wa zaujah. Jadi bisa fathah, bisa kasroh. Fahadhihi kulluha marfu'atun wa alamat rafiha al-wawu. Ciri rafanya adalah wawu wa yusharatu fiha an takuna mudhafatan li ghairi ya'il mutakallim. Nah ini. Syarat asmaul khamsah. Maksudnya apa syarat asmaul khamsah? Syarat asmaul khamsah kalau i'rabnya pengen marfu'un bil wawi. Syarat asmaul khamsah kalau i'rab rafa'nya ingin menggunakan wawu. Apa syaratnya? Di sini disebutkan oleh Syekh Makudi, antakuna mudhafatan li ghairi ya'il mutakallim. Dia diidhafatkan, harus diidhafatkan. Pertama yang harus kita pahami, dia harus diidhafatkan. Maka kalau tidak diidhafatkan, marfu'nya tidak bisa menggunakan wawu. Contohnya hadza abun. Rafa'nya dengan wawu bukan? Bukan, tapi dengan dhammah. Kenapa? Karena tidak mudhaf. Jadi syarat pertama dia harus mudhaf. Syarat kedua, mudhafnya kepada selain ya mutakallim. Abuka. Kaf ya mutakallim bukan? Kaf ya mutakallim bukan? Bukan. Abu Zaidin. Zaid ya mutakallim bukan? Bukan. Mudhafnya harus kepada selain ya mutakallim. Kalau mudhafnya kepada ya mutakallim, maka rafa'nya dengan dhammah muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Contohnya hadza abi. Abi khabar marfu'. Alamat rafa'nya dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim mana min zuhri syghal mahall ila akhirih. Gitu ya. Baru 2 syarat tuh. Kemudian syarat ketiga harus mufrad. Harus mufrad. Syarat ketiga harus mufrad. Kalau jamak, maka rafanya bukan dengan wawu tapi dengan dhammah. Contoh abaun. Akhun jamaknya apa? Ikhwanun. Ya. Jadi harus mufrad, tidak boleh jamak. Syarat keempat harus mukabbar. Harus mukabbar. Tidak boleh musaghar. Kalau ditasghir maka rafa'nya dengan dhammah bukan dengan wawu. Contoh abun ditasghir ubayyun. Hadza ubayyuka. Alamat rafa'nya dengan apa? Dengan dhammah bukan dengan wawu. Jelas ya? Wa fuhima dzalika min tamtsilihi, syarat-syaratnya. Nah, di sini Syekh Makudi mengatakan wa fuhima dzalika, bisa difahami. Dzalika apa dzalika itu? Syarat-syaratnya bisa difahami min tamtsilihi, dari contohnya yang disampaikan oleh Ibnu Ajurumi. Jadi di sini Syekh Makudi hanya menyebutkan 2 syarat. Pertama mudhaf, yang kedua mudhafnya li ghairi il mutakallim. Kenapa tidak menyebutkan 2 sisanya? Karena Syekh Makudi bilang kalau kamu ingin faham syarat-syaratnya, perhatikan misalnya. Misal yang disampaikan oleh Ibnu Ajurumi, mufrad, mukabbar, mudhaf li ghairi il mutakallim. Gitu. Jadi ngajak mikir. Qauluhu wa ammal alifu fatakunu alamatan li rafi fi tathniyatil asma'i khosotan. Adapun alif maka dia menjadi ciri rafa fi tathniyatil asma'i khosotan, khusus pada isim tathniyah. Nah, di sini tathniyatil asma itu min idhafati sifati ilal mausuf. Mengidhafatkan sifat ilal mausuf. Jadi maksudnya yang dirafa'kan dengan alif itu bukan lafaz tathniyatul asma, tapi al asma al mutsanna. Isim mutsanna, bukan tasniyah, tapi isim mutsanna. Gitu ya. Misaluhu qama rajulani. Nah, pertama apa itu isim mutsanna? Mutsanna ma dalla ala itsnaini aw itsnataini bi ziyadatin fi akhirih shalihin litajridi wa 'athfi mithlihi alaihi. Pertama ta'rifnya ma dalla ala itsnaini aw itsnataini. Ma di situ apa? Isim. Dalla ala itsnaini aw itsnataini, yang menunjukkan kepada 2. Tadi kalau kita perhatikan, ketika saya mendefinisikan jamak mudzakkar salim, saya mengatakan ma dalla ala aktsara min itsnaini. Kenapa tidak menyebutkan min itsnataini? Karena jamak mudzakkar salim. Mudzakkar.
Jadi nggak mungkin isnata ini. Di sini musanna bisa mudzakkar bisa muannas. Makanya kita katakan madalla ala aktsar, madalla ala itsnaini au itsnataini. Nah, maka mufrad, isim mufrad tidak termasuk musanna. Isim jam mudzakkar salim atau jamaah yang lain-lain tidak termasuk isim musanna. Kenapa? Karena la yadullu ala itsnaini au itsnataini. Kemudian bi ziyadatin fi akhirih. Apa ziyadahnya di situ? Al alif wan nun fi halati raf'i wal ya wan nun fi halati nasbi wal jarri. Maka kalau ada lafaz yang dalla ala itsnaini au itsnataini bila ziyadah, maka bukan musanna. Contohnya apa? Contohnya lafaz asy-syaf'u dengan az-zawju. Asy-syaf'u dengan az-zawju artinya apa? Genap. Dalla ala itsnaini enggak? Dalla ala itsnaini kan? Asy-syaf'u genap, az-zawju genap. Maka dia dalla ala itsnaini. Tapi dalla ala itsnaininya bukan bi ziyadah, tapi bi aslil wad'i. Emang dari awalnya begitu maknanya. Bukan bi ziyadah, maka dia bukan musanna. Jelas ya? Jadi musanna itu bi ziyadah fi akhirih. Kemudian shalihin litajrid bisa ditajrid. Ya, bisa ditajrid. Contoh, kalau tidak bisa ditajrid maka bukan isim tasniyah. Contohnya apa? Apa contohnya? Lafaz isnani dengan isnatani. Ya, bisa nggak ditajrid dari ziyadahnya? Bisa. Isnani dalla ala isnaini nggak? Dalla ala isnaini. Bi ziyadah nggak? Iya, alif dengan nun. Tapi bisa ditajrid nggak? Nggak bisa. Kita nggak bisa bilang isnun. Nggak bisa mengatakan isnatun. Nggak bisa ditajrid dari ziyadahnya, nggak bisa dikosongkan dari ziyadahnya. Kemudian, jadi harus bisa dikosongkan dari ziyadahnya. Contohnya rojulani, kita bisa bilang rojulun. Kemudian wa'at fi mislihi alaihi, terakhir harus bisa diatofkan satu sama lain. Muslimani kita bisa bilang ja'a muslimun wa muslimun, bisa. Tapi lafaz qamarani bisa di'at fi mislihi alaihi nggak bisa. Kenapa? Karena ketika kita preteli, dia jadi al-qamar wa syamsu. Jadi dia bukan shalihin li'at fi mislihi alaihi, tapi shalihin li'at fi ghairihi alaihi. Jelas ya? Beda dengan rajulani. Kalau saya bilang ja'a rajulani, maka bisa di'at fi mislihi alaihi, bisa diatofkan satu sama lain. Saya bisa mengatakan ja'a rajulun wa rajulun. Tapi kalau saya bilang ra'aitu qamaraini, ketika dipreteli tidak bisa diatofkan satu sama lain. Kenapa? Karena yang diatofkan bukan satu sama lain, tapi yang diatofkan lafaz lain kepada lafaz lain. Ra'aitu qamaraini jadi ra'aitu qamaran wa syamsan. Ra'aitu umarain, ra'aitu umara wa Abu Bakrin. Gitu ya. Nah, itu isim tasniyah. Misaluhu, contohnya qama rajulani, fa rajulani marfu'un, maka rajulani marfu', wa alamatu marfu'un 'ala al-fa'iliyah wa alamatu raf'i fihi al-alif. Ciri rafanya adalah alif. Wa qawluhu. Nah, ucapan Ibnu Ajurumi wa amma nunu. Kita sudah bahas berapa ciri rafa? Dhammah, wawu dengan alif. Dhammah 4 tempat, wawu 2 tempat, alif 1 tempat. Wa amma nunu, terakhir nun. Adapun nun, fatakunu alamatan li raf'i, maka dia menjadi ciri i'rab rafa fil fi'lil mudhari'i, pada fi'il mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin, kalau ditempeli oleh dhamir tasniyah au dhamiru jam'in atau dhamir jama' au dhamirul muannasati al mukhatabati, atau dhamir muannasah mukhatabah, atau yang disebut dengan al-af'alul khamsah, disebut dengan af'alul khamsah. Kita baca dulu lah. Misaluhu yadribani wa yadribuna
wa tadribina. Di sini segitu dong. Ya, tambah lagi tadribani, tadribuna, kurang 2. Wa tadribina ya Hindu. Fayadribani fi'lun mudhari'un wa huwa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi an-nun li'annahu fi'lun mudhari'un ittasala bihi dhamiru tathniyatin. Wa kadzalika tadribina ittasala bihi ya'ul wahidatil mukhatabah li'annahu khitabun lil muannats. Jelaslah. Wa li nasbi khamsu 'alamatin al-fat hatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Fadzakara li nasbi khamsa alamatin wa bada bil fathati li'annaha al aslu. Kita sudah jelaskan apa makna asal di sini? Al katsir al ghalib. Makna al aslu di sini al katsir al ghalib. Qauluhu fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadhi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Famithalul ismil mufradi, ini semuanya udah dijelaskan ya. Isim mufrad apa? Jadi kita baca aja. Darabtu Zaidan, fa Zaidan maf'ulun bi darabtu wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu ismu mufradin. Wa mithalu jam'i taksir. Jam'i taksir sudah dijelaskan semuanya. Taksirnya ada berapa? Akramtur rijala, farrijala maf'ulun wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu jam'u taksirin. Wa mithalul fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un nahwu lan yadriba. Fayadriba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu fi'lun mudhari'un lam yattasil bi akhirih syai'un. Ada yang mau baca? Di sini ada redaksi Pemisal fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun lam yattasil bi akhir syai'. Ya, emang dicetakan ini banyak yang kebuang ibarahnya, tapi nggak berpengaruh gede ya. Siapa yang mau baca? Yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa qaluhu amal alif fa takunu alamatan lin-nasbi fil asma'il khamsati nahu ra'aitu akhaka wa abaka wa ma ashbaha dhalik. فأخاك مفعول برأيت وأباك معطوف عليه وكلاهما منصوب وعلامة نصبه mansubun di situ. وكلاهما منصوب. Mansubani bukan. وكلاهما منصوبان وعلامة نصبهما الألف لأنهما من الأسماء الخمسة. وقوله وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم نحو ضربت الهندات بكسر التاء والهندات مفعول وهو منصوب وعلامة النصب فيه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. لأنه جمع مؤنث salimin afdal, bisa salimun juga. لأنه جمع مؤنث سالم مؤنث سالم. وقوله أما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع مثاله في التثنية رأيت الزيدين فالزيدين مفعول وهو منصوب وعلامة نصبه الياء والمراد بالجمع جمع المذكر السالم. Nah, kenapa di sini pertama az-zaidaini itu bentuk tasniah dari apa? Zaidun. Dari Zaidun. Ketika Zaidun ada alif lamnya enggak? Ketika Zaidun? Ya, ketika mufradnya ada alif lamnya enggak? Ada. Ketika tasniah ada alif lamnya. Az-Zaidaini. Lafaz Zaidun maknanya apa? Pertama, seseorang sendiri disebut Zaid. Ketika kemudian ada makna tambahan. Apa makna tambahannya? Bahwa dia itu ma'rifatun bil alamiyah. Lafaz Zaid di situ ada dua perkara di situ. Pertama, dia syakhsun mufradun yusamma bi Zaid. Satu orang sendirian yang namanya Zaid. Kemudian yang kedua, dia mu'arraf bil alamiyah. Dia ma'rifat, kenapa? Karena dia isim alam. Nah, ketika masuk bentuk tasniyah,
Maknanya apa? Syakhsani yusammayani bi Zaidin. Dua orang yang dinamakan Zaid. Tapi kalau tanpa alif lam dia jadi nakirah. Jadi nakirah. Jadi dia bisa masuk ke dua orang Zaid tanpa ta'yin. Maka nanti beda dengan bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya ma'rifah, bentuk tasniyahnya kok nakirah. Maka ditambahkan alif lam. Kenapa? Untuk menggantikan ma'rifah yang hilang dari bentuk isim mufradnya. Jelas ya? Terus. Ini ma'rifah yang hilang yang dari alamiah itu, Ustaz. Iya. وقد تقدم في علامات الرفع ومثاله في الجمع رأيت الزيد رأيت ومثاله في الجمع رأيت الزيدين. Nah gini, tadi di matan mengatakan fit tasniyati wal jam'i. Tasniyah jelas. Isim musanna. Wal jam'i, jama ada banyak. Jama muannas salim, jama mudzakkar salim, jama taksir. Jama apa yang dimaksud? Ditegaskan oleh Syekh Makhudi, jama mudzakkar salim. Gitu ya. Jadi itu beliau mengqayyid ibarah musannif. Terus. Waqad taqaddama. وقد تقدم في علامات الرفع ومثاله في الجمع رأيت الزيدين فالزيدين مفعول وهو منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم وقوله وأما الحذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. Bithabatin nun sama seperti tasniyatul asma. Itu masuk dalam idhafatus sifah alal mausuf. Ya, bithabatin nun ay bin nun asabitah. Jadi yang jadi ciri nasab itu bukan subutun nunnya, tapi nunnya itu sendiri. Bukan subutnya, tapi nunnya yang jadi yang jadi ciri i'rab rafa'nya. Gitu ya. Terus. والأفعال التي رفعها بثبات النون هي كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء الواحدة المخاطبة وقد تقدمت في علامات الرفع فإذا كانت Nah, ini yang disebut dengan al-af'alul khamsah. Disebut dengan af'alul khamsah. Lebih afdol dinamakan dengan al-auzanul khamsah atau al-amsalul khamsah, bukan disebut af'alul khamsah. Kenapa begitu? Kalau disebut af'alul khamsah, seolah-olah yang nasabnya bihadzfin nun dan yang rafa'nya bin nun asabitah itu cuma fiil-fiil ini doang. Yang disebutkan oleh Ibnu Ajurumi, yaitu tadribuna dan lain-lain. Karena kalimatnya af'alul khamsah, fiil-fiil yang 5 ini loh. Padahal kan bukan fiil yang 5 itu doang. Tapi semua fiil yang bentuknya begitu. Maka masuk tadkhulina, ya, tanzurina, tansurina, masuk semuanya. Kalau kita mengatakan al-auzan al-khamsah atau al-amsal al-khamsah. Yang penting ala hadzal mithal. Yang penting fiilnya ala hadzal mithal. Maksudnya apa? Maksudnya ittasala bihi alifut tasniyah awal jami ila akhirih. Terus. فإذا كانت مرفوعة ثبتت النون فنقول تدريبان تدريبون وتدريبين كما تقدم في علامات الرفع. وإذا كانت منصوبة حذفت النون مثاله لن يدربا ولن يدربوا ولن تدربي. فهذه الأفعال الثلاثة منصوبة بلن وعلامات نصبها حذف النون. Nah, jadi i'rab nasab ada berapa ciri? 5. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadzfun nun. Fathah menjadi ciri i'rab nasab pada berapa tempat? Pada 4 ya. Isim mufrad, jama taksir, berapa? Iya, 3 tempat. Isim mufrad, jama taksir, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Kemudian alif menjadi ciri i'rab nasab pada berapa tempat? Di satu doang, asmaul khamsah. Kemudian kasrah jadi ciri i'rab nasab pada berapa tempat? 1. Apa itu?
Jama muannas salim. Kemudian hadfun nun pada beberapa tempat. Satu tempat yaitu al-auzanul khamsah atau al-amsal al-khamsah. Terus sekarang i'rab jar. Wa qawluhu lil khabzi salatatu alamatin. Thalathu. وللخبز ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة ذكر أن علامات الخبز ثلاثة مواضع ذكر أن علامات الخبز ثلاثة مواضع وبدأ بالكسرة لأنها الأصل. Nah, apa makna al-aslu di situ? Al-katsir al-ghalib. Terus وقوله أما الكسرة فتكون علامة للخبز في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وفي جمع التكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم. مثاله في الاسم المفرد المنصرف مررت بزيد فزيد مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسرة فلو كان الاسم المفرد غير منصرف لم تكن الكسرة علامة للخبز بل تكون علامة الخبز فيه الفتحة كما سنذكر ذلك. bal takunu alamatul khafdi fi al-fathata. Nanti kita jelaskan ya. Munsharif maksudnya apa itu. Terus كما سنذكر ذلك. ومثال جمع التكسير المنصرف مررت بالرجال فالرجال مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسرة فلو كان جمع التكسير غير منصرف لم يكن مخفوضا بالكسرة بل يكون مخفوضا بالفتحة وسيأتي إن شاء الله. ومثال جمع المؤنث السالم. Jadi gitu ya. Isim mufrad dan jamak taksir ada yang munsharif, ada yang tidak munsharif. Kalau munsharif jarnya dengan kasrah. Kalau tidak munsharif jarnya dengan fathah. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud ghairu munsharif dan apa yang dimaksud dengan munsharif. Terus. ومثال جمع المؤنث السالم مررت بالهندات فالهندات جمع مؤنث سالم Muannatsin. جمع مؤنث سالم وهو مخفوض بالكسرة ولم يشترط في جمع المؤنث السالم أن يكون منصرفا كما اشترط ذلك في الاسم المفرد وجمع التكسير لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا. Lawang tutup ya. Nah, di sini pertama kita jelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan munsharif. Apa nanti ya? Oh, nanti ada pembahasan khusus ya. Nah, di sini Syekh Makudi mengatakan, jadi gini. Ibnu Ajurumi ketika mengatakan kasroh itu jadi ciri i'rab jar pada 3 tempat. Pertama isim mufrad munsharif, kedua jamak taksir munsharif, ketiga jamak muannas salim. Kenapa beliau enggak mengatakan wa jam'il muannatsi as-salimi al-munsharif? Kenapa enggak pakai kalimat al-munsharif di jamak muannas salim? Di isim mufrad pakai munsharif, jamak taksir pakai munsharif, kok jamak muannas salim enggak pakai munsharif? Kata Syekh Makudi, li'annahu la yakunu illa munsharifan. Karena jamak muannas salim itu selalu munsharif. Tidak ada jamak muannas salim yang tidak munsharif. Jadi Syekh Makudi bilang semua jamak muannas salim itu munsharif. Nah, ini kalam beliau perlu kita qayyid, perlu kita ikat. Jadi enggak semua jamak muannas salim itu munsharif, ada juga yang tidak munsharif. Contohnya apa? Contohnya ketika jamak muannas salim itu menjadi nama sesuatu. Ya, seperti lafaz azri'at. Ya, lafaz azri'at itu jamak dari azri'atun. Azri'atun jamak dari zira'un. Zira' apa ini? Nah, cuman
Adzri'at di sini jadi nama tempat, yaitu nama suatu tempat di Syam. Nama suatu tempat di Syam. Nah, kalau jama' muannats salim, nah, cuman yang perlu difahami ya, Adzri'at ketika dia jadi nama suatu kampung di Syam, dia sudah bukan lagi jama' muannats salim. Kenapa? Karena dia nama satu tempat. Dia sudah tidak lagi dalla ala aktsar min ithnataini, tapi jadi satu. Jadi dia bukan jama' muannats salim tapi mulhaq bi jam'il muannatsis salim. Dia mulhaq. Itu pertama yang harus dipahami. Nah, adzri'atin i'rabnya ada 3 wajah. I'rabnya ada 3 cara. Cara pertama, jernya dengan kasrah ma'at tanwin. Seperti jama' muannats salim normal. Nah, jernya kasrah ma'a tanwin. Contohnya apa? Marartu bi adzri'atin. I'rab kedua, kasrah tapi tanpa tanwin. Contohnya apa? Marartu bi adzri'ati. Kasrah tapi tanpa tanwin. Ketiga, i'rabnya fathah tanpa tanwin. Marartu bi adzri'ata. Nah, ini pendapat ketiga ini yang perlu dikecualikan dari kalamnya musannif. Musannif mengatakan jama' muannats salim la yakunu illa munsharifan. Nah, harus kita qayyid kecuali kalau mengikuti atau kecuali ketika jama' muannats salim menjadi isim alam dan mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa jama' muannats salim yang menjadi isim alam maka jernya dengan fathah tanpa tanwin. Ini yang dikecualikan dari ta'mimnya Syekh Makudi. Ini yang dikecualikan, jelas ya. Jadi kalau mengikuti pendapat ini, maka kalam Syekh Makudi yang mengatakan jam'ul muannatsis salim la yakunu illa munsharifan itu perlu diqayyid. Kalau ikut pendapat yang ini, jelas ya. Atau mudahnya ini pengecualian dari ta'mimnya Syekh Makudi. Terus niyabatul ya'i anil kasrati wa qawluhu wa mana tadi? Terus niabatan niyabatul ya'i anil kasrah. niyabatul ya'i anil kasrati wa qawluhu wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khabzi fi thalathati mawadi'a fil asma'il khamsati wa fi tathniyati wal jam'i. مثال الأسماء الخمسة مررت بأبيك ونظرت إلى فيك فالياء علامة للخبز فيهما ومثال التثنية والجمع في مررت بزيدين وعرضت عن العمرين Nah, umarain di sini kan beliau sedang mencontohkan ya yang menjadi ciri jar ya yang menjadi alamat i'rab jar pada isim tathniyah. Maka afdolnya umarain di sini dimaknai 2 Umar. Supaya lafaz tathniyah pada kalam musannif baqiya ala haqiqatihi. Jadi benar-benar isim tasniyah. Karena kalau kita memaknai umarain di sini dengan Umar dan Abu Bakar, maka lafaz musannif fi tasniyah itu muskilah. Kenapa? Karena contoh yang didatangkan bukan tasniyah tapi mulhaq bi tasniyah bil musanna. Jadi lebih afdol kalau umarain dimaknai Umar dengan Umar. 2 Umar, jangan dimaknai Umar dengan Abu Bakar. Tapi bisa juga dimaknai Umar dengan Abu Bakar. Nanti masuknya min babit taghlib. Masuk min babit taghlib. Ya, taghliban li lafzil musanna 'ala al musanna wal mulhaq bil musanna, gitu ya. Terus falya'u fihima alamatun lil khabzi. Wal muradu bil jam'i huna jam'ul mudzakkar salim. Sama seperti tadi, ibarah musannif jama' umum, jama' salim, jama' taksir, jama' mudzakkar salim, maka diqayyid, diikat oleh Syekh Makudi. Terus
نيابة الفتحة عن الكسرة وقوله وما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. Nah, isim ghair munsharif. Terus, wahwa. وهو الاسم الذي لا يدخله الخفض ولا تنوين. Nah, jadi isim ghair munsharif itu adalah isim yang la yadkhuluhu khafdun wala tanwinun, tidak kemasukan khafdun dengan tanwin. Khafdun di situ kasroh ya. Jangan dimaknai i'rab jar tapi dimaknai kasroh. Khafdun di situ ai al kasroh. Pertama, al aslu fil af'al al bina. Fi'il hukum asalnya atau fi'il punya kriteria apa itu? Fi'il itu punya karakteristik tidak kemasukan tanwin dan kasroh. Huruf punya karakteristik yaitu mabni. Semua huruf mabni. Tidak ada huruf yang tidak mabni. Nah, yang setengah-setengah itu isim dengan fi'il. Isim dengan fi'il. Isim hukum asalnya dia mu'rab. Isim hukum asalnya dia mu'rab.